Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap muka kembali, bisa mengerjakan tugas, sehingga kita perlu selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita setiap harinya, setiap detik, setiap jam maupun setiap harinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku menambahkan. La in syakartum, dan jika kamu tidak mensyukuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kedua kalinya salawat bertangkai salam semoga akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman yang penuh dengan syafaat, di mana kita nantinya akan dipandu oleh sang kekasih yang sangat tampan dan patriot, yaitulah Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa menatap dunia ini dengan sukaria, kita bisa hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan berkat perjuangan dan misi beliau dalam menegakkan agama Islam sebagai agama yang paling sempurna. Baik, ketemu lagi dengan saya Sugianto, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit menanggapi berbagai pengertian mengenai bank sentral. Yang pertama, kita akan memberikan definisi tentang apa itu bank sentral. Yang kedua, nantinya kita akan sedikit berbincang dengan sejarah bank sentral. Yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang tugas bank sentral. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang wewenang bank sentral itu sendiri. Jadi yang pertama, pada dasarnya dalam buku ini, pada dasarnya pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa bank sentral merupakan instansi atau lembaga di mana dia akan memiliki tanggung jawab kebijakan moneter dalam melahirkan aktivitas ekonomi yang lebih stabil, Peran bank sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan sebagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas sejarah bank sentral itu secara detail, bahwa dalam suatu negara tingkat stabilitas ekonomi sangat tergantung pada nilai mata uang yang berlaku. Jadi stabilitas ekonomi suatu negara itu tergantung pada nilai mata uang yang berlaku. Itu poin pertama. Dalam usaha menjaga tingkat kestabilan mata uangnya, maka lahirlah sebuah lembaga yang dikenal dengan bank sentral. Dewasa ini peran bank sentral di Indonesia diserahkan pada Bank Indonesia atau BI. Namun ternyata bank yang pernah memiliki peran sebagai bank sentral di Indonesia bukan hanya BI saja. Tapi dalam proses perjalanannya tercatat ada 3 bank sebenarnya. Ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di Indonesia. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah Bank Nasional Indonesia BNI dan BI.
Ketiganya memiliki peranan yang penting dalam hal menjaga tingkat stabilitas mata uang dan era penjajahan kemerdekaan hingga saat ini. Jadi tiga bank tersebut memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjaga stabilitas uang di era penjajahan dan kemerdekaan sampai saat ini. Yang ketiga ini merupakan tugas bank sentral. Jadi sepertinya yang sudah kita jelaskan di atas bahwa di Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi yang pertama, tugas bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan. Yang terakhir ini adalah wewenang bank sentral. BI selaku bank sentral di Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam UU Republik Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kewenangan membuat kebijakan moneter, dan yang kedua merupakan kewenangan mengatur sistem pembayaran, dan yang ketiga merupakan kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Jadi dari tiga kewenangan tersebut tentunya peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi akan selalu meningkatkan dan lebih progresif dan responsif dalam selalu memajukan dan mengembangkan suatu mata nilai uang sebagai satu kesatuan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia menuju Indonesia yang lebih unggul. Mungkin itu ya pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-insan mahallul hata' wan nisyan, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.